Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Sore. Terima kasih atas kehadirannya telah hadir pada destinasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya Yudhistira SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu mengenai pemahaman tentang budaya positif yang akan kita lakukan bersama di lingkungan SMPIT Al-Fityan Kuburaya. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan apa saja konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang perubahan paradigma yang nantinya ini akan mengubah pola pemikiran kita. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu disiplin positif serta mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan di Al-Fityan. Selanjutnya kita memahami apa saja kebutuhan dasar manusia terutama oleh peserta didik kita. Selanjutnya kita akan melihat menganalisis bagaimana motivasi perilaku manusia terutama dari kita selaku guru dan juga peserta didik kita. Selanjutnya kita akan mengenal dan mengidentifikasi bagaimana posisi kontrol guru. Selanjutnya kita akan merumuskan keyakinan kelas dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita di sini coba akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mencari pasangan, boleh dua-dua. Oke, boleh dua-dua. Ya? Oke. Baik, Bapak Ibu yang berada di sisi kiri itu pelaku A adalah A. Berarti Bu Juli, Bu Wanti, Pak Ardi, Pak Awal itu sisi kiri saya. Nah, itu adalah peserta A. Selanjutnya yang sisi kanan saya, Pak Pandu, Bu Mira, Bu Dian, Pak Eli dan lain-lain adalah B. Sekarang tugas dari A adalah, coba bayangkan, Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu yang penting di tangan Bapak Ibu. Kemudian B dengan caranya boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, boleh bahkan menawari uang 100. Oke, sekarang dalam waktu 10 detik, saya akan menghitung 10 detik, kita akan bermain cobalah buka. Nah, Bapak Ibu yang berperan sebagai A, silakan digenggam terlebih dahulu. Oke. Sekarang dalam waktu 10 detik silahkan pemeran B membuka kepalan tangan tersebut dengan cara apapun. 1, yang B yang masih mempertahankan kepalan tangan. Yang A ya. Oke, yang A yang membuka kepalan tangan. Apa motivasi Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut? Tadi gimana? Motivasinya apa membuka kepalan tangan? Tidak sengaja terbuka. Tidak sengaja terbuka. Baik. Pak Awal bagaimana? Banyak ancaman. Oke, sama. Oke. Nah, selanjutnya yang mempertahankan kepalan tangannya. Apa alasannya? Oke.
Permintaannya biasa saja. Baik, Bu Ana. Karena semakin dihujat atau semakin dikritik, makin kuat genggamannya. Oke. Makin dikritik, makin kuat genggamannya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sendiri. A atau B? Yang memiliki kontrol? Oke. Nah, jadi itulah yang dirasakan oleh anak murid kita. Kita kadang berilusi bahwa guru itu memiliki kontrol atas murid, tetapi sebenarnya yang memiliki kontrol itu sendiri adalah murid itu sendiri, mau atau tidak. Selanjutnya, tersebar ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif atau bermanfaat, padahal itu semuanya berasal dari motivasi dalam diri. Selanjutnya, ada ilusi bahwa kritikan itu dapat membuat orang merasa bersalah, bahkan dapat menguatkan karakter. Itu adalah miskonsepsi yang sering terjadi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi kita yang memiliki kekuasaan sebagai guru. Kita berpikir bahwa kita memiliki hak untuk mengontrol anak murid kita. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi di sekitar sekolah. Baik Bapak Ibu, nah Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dapat disimpulkan dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi dari SMPIT Al-Fitian. Kita di sini dalam visi misi yaitu ingin unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, ya, dan juga beriman dan bertakwa. Nah, hal ini semuanya tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan juga dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi kalau kita melihat peserta didik kita bertingkah laku yang unik, barangkali ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak mereka penuhi. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, selanjutnya penguasaan, selanjutnya kebebasan dan juga kesenangan. Nah, dari kebutuhan manusia tadi, jika tidak terpenuhi, maka akan timbul perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dan perilaku yang diharapkan. Untuk memotivasi perilaku manusia, kadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja kita, seorang guru, ketika di sekolah ada peraturan telat, absen, potong gaji, misal ya. Nah, kita akan menghindari tindakan itu dengan datang tepat waktu. Landasannya apa? Dasarnya apa? Karena takut untuk dipotong gaji. Dan itu berasal dari luar, adanya tekanan dari luar. Tetapi jika memang muncul nilai-nilai di dalam diri kita dan kita menghargai diri kita, maka tepat waktu bukan menjadi sebuah ketakutan, bukan juga karena ingin mendapatkan imbalan, tetapi kita
orang lain. Kadang kita sebagai guru juga melakukan hal ini di dalam kelas. Anak yang memiliki perilaku bagus kita kasih bintang. Bintang. Nah, seperti ini yang disebut dengan penghargaan mendapatkan hukuman. Karena secara tidak langsung ketika kita memberikan penghargaan kepada anak murid kita berupa bintang-bintang, berupa hadiah di kelas, anak-anak di kelas itu akan bersaing satu sama lain dan akan muncul satu sisi di mana peserta didik kita akan merasa dia lagi. Maka akan timbul di dirinya, udahlah pasti dia lagi, saya biasa saja. Maka dia akan menghukum dirinya akan terus menjadi orang yang gagal. Itulah yang disebut dengan penghargaan adalah hukuman. Selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu, kita di sekolah juga mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan hal yang baru nih, restitusi. Kita mengidentifikasi hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya pelajaran olahraga di jamnya Pak Erik. Hari itu ada satu anak yang tidak menggunakan baju olahraga dengan alasan bajunya telah dicuci. Begitu anaknya datang, Pak Erik langsung bertanya, kenapa antum tidak menggunakan seragam? Karena telah dicuci, Pak. Oke, antum saya alpa. Tiba-tiba. Dan Pak Erik tidak ada membuat kesepakatan ini sebelumnya. Tiba-tiba. Nah, itu merupakan hukuman yang dilakukan oleh Pak Erik, yang menimbulkan murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi karena sebelumnya dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, bersifat satu arah karena hukuman itu dari guru ke murid dan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Misalnya push up, jalan jongkok, itu merupakan hukuman. Nah, untuk konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kita juga telah memiliki peraturan di sekolah. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita harus menggunakan seragam sesuai yang telah ditentukan. Nah, anak-anak kita libatkan. Kalau seandainya tidak menggunakan seragam, apa konsekuensinya? Misalnya, saya akan membersihkan musola, Bu. Nah, jadi hal itu disebut dengan konsekuensi. Nah, dengan konsekuensi itu pun murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru juga akan selalu memonitor murid. Udah selesai belum ya? Menyelesaikan piket di musola tadi ya? Nah, itu konsekuensi. Nah, restitusi ini yang sedang dikembangkan di pendidikan guru penggerak, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini kolaboratif antara guru dan murid untuk mengajarkan murid dengan mencari solusi sendiri. Jadi mereka yang menawarkan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, dalam hal ini, dalam restitusi ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana posisi kita sebagai guru dalam mengontrol murid. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, Bapak Ibu di sini berada di kriteria posisi yang mana? Yang penghukum, coba boleh angkat tangan. Yang pernah di posisi penghukum? Oke. Yang pernah berasa di pembuat rasa bersalah? Sebagai teman. Oke. Sebagai pemantau juga. Sebagai manajer. Oke, baik. Pak Erik tuh, Pak Erik, manajer. Sebagai penghukum, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya si guru itu. Biasanya kalimat yang dikeluarkan oleh guru yang penghukum ini
posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jeblok kan, langsung kan hati anak-anak ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, jadi dia menghukum dirinya sebagai orang yang salah. Nah, selanjutnya posisi sebagai teman. Hal negatif yang ditemukan dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu atau ibu itu teman saya, tapi ketika nggak dibantu, oh bukan teman saya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, karena merasa teman, oh teman guru Ika, ketika yang minta bantu Bu Wanti nggak mau karena bukan teman bagi dia, bukan guru teman, seperti itu. Jadi murid akan bergantung pada guru tersebut. Dalam percakapan biasanya nada yang keluar itu suara yang santai. Misalnya, yo bantulah ibu bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Kemudian ya sudah, kali ini gak apa-apa sih, bantu ibu bantu beres. Jadi berlaku sebagai teman. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan perilaku, ya, menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan murid sebagai seseorang yang menjalankan sisi pemantau. Jadi lebih kepada seperti interogasi, ya Bapak Ibu. Pertanyaannya apa? Apa yang bakal melakukan? Ini kayak interogasi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Dan terakhir, sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, tapi juga membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi di sini dalam posisi manajer, dalam menangani permasalahan murid, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Hari ini berdua aja nih piketnya. Yuklah ke kelas ya. Yuklah. Tapi anak mau nyapu? Alah, Anda juga mau nyapu. Lah, Salwa Anda gitu lah, Salwa. Lah, Anda dua lah, Salwa. Pada duluan. Lah, kan dari tadi siapa yang bilang duluan? Anda duluan, Salwa. Nanti nih. Lah, Salwa. Ana. Nanti kan. Lah, enggak, anti Salwa. Nanti ya. Ih, Salwa. Si kamu. Assalamualaikum Bu Yuyun, izin masuk Bu. Assalamualaikum. Ibu, tadi anak kelahi dengan Sipa, terus berebut sapu, sapunya patah. Sapunya patah. Iya. Udah, kita ke kelas dulu ya, sekarang ya. 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 Kenapa nih? Ada, ambil kursinya, duduk depan ibu dulu. Yuk, sini yuk. Ya, duduk dulu sini. Sepertinya ibu lihat di sini terjadi sebuah masalah nih. Nah, apa yang terjadi? Ada yang bisa ibu bantu nggak? Iya Bu, jadi kan hari ini kan kita nih piket Bu. Tapi ini Sipa tuh mau nyapu. Salwa juga mau nyapu Sipa. Jadi tuh pas kita mau piket Bu, kita tuh berebutan penyapu. Jadi penyapunya tuh patah Bu. Nyapunya patah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Kita berdua mau
minta maaf. Minta maaf. Salwa, Syifa, Ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga pernah rebutan barang sampai barangnya rusak. Tapi di sini, di kejadian ini, kita ngobrol seperti ini, Ibu bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Nah, nggak masalah kalian mempertahankan. Syifa ingin nyapu, ya nggak masalah dipertahankan seperti itu. Tapi coba kita lihat kembali tuh di belakang tuh. Coba lihat peraturan keyakinan ya, keyakinan kelas kita. Nah, mana yang belum muncul di kejadian ini? Saling memahami, Bu. Saling memahami. Salwa? Memahami. Saling memahami juga. Dalam piket ini kan masing-masing mau nyapu ya. Ibu rasa ada cara lain agar tidak merugikan satu sama lain. Menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut Sipa Bu, gini Ja. Misalnya pekan ini, pekan pertama Sipa nih nyapu. Terus pekan kedua nanti gantian Salwa yang ngepel gitu Bu. Salwa yang ngepel. Berarti Syifa yang nyapu, Salwa ngepel. Pekan depan Sipa yang ngepel, Salwa yang nyapu. Oke, gimana Salwa? Setuju? Setuju Bu. Oke, berarti pekan ini siapa yang nyapu? Kita Bu. Kita, Syifa ya. Tapi Sipa kejadian tadi, ya sama-sama Salwa. Dah, sekarang boleh lanjutkan lagi piketnya? Oke, ya silakan. Makasih Bu. Yuk. Jadi kita akan menstabilkan dulu identitas murid kita. Kita akan jadi ada kalimat yang ya kita semua kan pernah melakukan salah ya. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakannya salah. Nah, biasanya anak melakukan kesalahan itu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dia ingin bermain di kelas. Oh, pada saat validasi, oh senang ya. Abang ya, mana paran-paran kertas, oh pasti senang sekali. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Nah, jadi seperti itu. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita minta anak untuk mencari solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, terakhir kita bisa jadi dalam praktik ini kita kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita semua adalah mencapai posisi manajer. Di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Baik, ada kuis Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa Bapak Ibu? Hukum. Ya, baik. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menjudge. Menghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mantau. Manajer. Oke. Jawabannya? Manajer. Selanjutnya, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemudian kamu bolehnya selamat lagi sambil ketawa. Tidak apa-apa. Nanti berbantu kamu ini. Sambil lagi sebelum. Posisinya kayak apa?
tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum. Menghukum. Kalimat ini sifatnya mengingatkan. Oke. Sebagai Awaludin. Kamu ini bagaimana? Ini benar-benar kecewa sekali sama aku. Aku merasa Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dapat menempati posisi manajer dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tenaga pengajar, dan kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar tercipta lingkungan yang nyaman, aman, tentram bagi kita guru dan juga bagi murid-murid kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.